Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hukmul mu'allaq. Kemarin sudah saya terangkan bahwa hadis mu'allaq itu adalah hadis yang dibuang dari sanad yang pertama. Seperti Imam Bukhari membuang gurunya, nanti mungkin guru yang kedua dibuang juga, mungkin guru yang ketiga, mungkin sama tabi'innya, mungkin sama sahabatnya, sehingga langsung qala Nabi SAW. Itu kalau hadis marfu'. Kalau hadisnya hadis mauquf, beliau buang gurunya, buang tabi'in, setelah itu berkata qala Ibnu Abbas. Al-muhim bahwa hadis mu'allaq itu adalah hadis yang dibuang dari guru pertama dan sampai ke atas. Nanti terserah beliau mau mengungkapkan hadis marfu' berarti sahabatnya dibuang. Kalau beliau mau mengungkapkan hadis mauquf berarti tabi'innya dibuang. Itu bagaimana hadis yang tidak dituju? Padahal persyaratannya hadis kan harus dibawakan secara muttasil. Kalau muttasil baru diterima menjadi sahih dan bisa digunakan untuk hujjah. Kalau hadis itu dibawakan dengan mu'allaq bagaimana? Diterima atau enggak? Kalau enggak diterima, ini Bukhari loh ya, kan kayak Mademan. Ini Muslim loh. Kalau enggak diterima, kalau diterima, tapi kenyataannya sanadnya enggak disebut. Jadi semacam ada pertanyaan gitu. Kalau diterima, tapi sanadnya enggak ada atau terputus. Kalau tidak diterima, eman ini Bukhari. Nah, makanya ada hukum tertentu untuk hadis mu'allaq. Hukmul mu'allaq. Paham keterangan saya? Wa alam anna ma'allaqahul Bukhari, yang dibuat mu'allaq oleh Imam Bukhari, la yakhlu imma an yakuna mausulan fi mawdi'in akhar. Ada kalanya beliau membuat hadis itu dengan model mu'allaq. Di tempat yang lain itu disebutkan secara sempurna dengan hadasana undan, hadasana fulan, qala Rasulullah SAW di tempat lain. Berarti kalau di sini disebutkan dengan cara mu'allaq, tujuan beliau itu cuma ingin meringkas biar tidak memperpanjang hadis, biar tidak memperpanjang, karena di tempat lain sudah dijelaskan dengan sempurna. Imma ayakuna mausulan fi mawdi'in akhar wa dzalika sihhatuhu dhahiratun. Kalau memang demikian berarti yang di sana sahih, di sini juga ikut sahih. Aula yakunu mausulan, atau di tempat yang lain tidak disebutkan dengan sempurna. Fa in abbara fihi bi siwatil jazmi ka qala wa fa'ala wa amara falahu hukmu sahih. Sekarang perhatikan dulu. Hadis mu'allaqnya Imam Bukhari ada kalanya disebutkan dengan utuh di bab yang lain yang ada di depan atau yang akan disebutkan. Oke, jelas? Ada kalanya tidak disebutkan sanadnya. Ya di sini enggak. Kalau memang enggak ada demikian, kalau memang enggak adanya tidak disebutkan sanadnya, nanti akan ada dua macam mu'allaq yang kayak gini. Yang satu dengan siwat jazm. Siwat jazm itu seperti kalau ada fi'il ada fa'ilnya.
qala Zaidun, fa'ala Umarun, fa'ala Umarun. Yang kedua dengan sifat tamrid dengan naibul fa'il seperti wa yudhkaru anna kada wa kada, wa yuhka, wa yuqalu, atau kalau fi'il mudhari wa qila, wa hukiya, wa ruwiya. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya kalau qala Ibnu Abbas berarti Imam Bukhari membuang sanadnya itu, tidak membuang sanadnya kecuali Ibnu Abbas benar-benar mengatakan itu. Jadi sudah ada kenyataan bahwa Ibnu Abbas berkata demikian. Paham? Jadi Ibnu Abbas pernah berkata kata wagada. Kalau Imam Bukhari dituturkan qala Ibnu Abbas, cuman sanadnya dibuang. Kalau memuat dengan model tamrid wa yuhka wa yudhkar, ya namanya kalau wa yuhka wa yudhkar berarti di situ tidak ada pemastian apakah betul si fulan itu ngomong demikian, maka dibikin dengan model yudhkaru wa yuhka wa ruwiya. Jadi seperti itu. Kau dengar ceritanya si fulan enggak? Kenapa? Dia itu katanya dia itu begini. Ya namanya katanya kan, berarti kan nggak pasti. Makanya dibikin sifat tamrid. Karena ketidakpastian benar nggak berita seperti itu, maka dibikin tamrid. Beda dengan sifat jazm. Memang demikian yang dikatakan. Ibn Abbas berkata demikian, Abdullah bin Umar berkata demikian, pasti. Maka disusunlah dengan sifat jazm. Oke, jelas? Nah, jadi saya ulangi lagi. Jika Imam Bukhari mendatangkan sifat mu'allaknya dengan sifat jazm, ya, fa in abbara bi sifatil jazm ka qala wa fa'ala wa amara falahu hukmus sahih, maka hukumnya hukum sahih. Idla yadzim ghaliban illa bima kana ala syartihi, karena beliau umumnya tidak akan mengatakan dengan pasti kecuali hadis itu sudah melengkapi persyaratan-persyaratannya. Jadi mana mungkinlah Imam Bukhari mendatangkan kalimat yang belum pasti ditaruh di kitab Sahih Bukhari-nya? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Kitab yang terotentik di dunia setelah Al-Quran itu ya Bukhari. Tidak mungkin Imam Bukhari masih ngawang-ngawang bahwa Ibn Abbas berkata demikian, lalu beliau berkata qala Ibn Abbas. Tidak mungkin. Jadi beliau tidak akan mendatangkan dengan sifat jazm kecuali hadis tersebut sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya. Persyaratan Imam Bukhari kan apa? Kayak yang lain-lain itu. Illa bimakan ala syartihi. Titik. Wa in akbar fihi bisiwadi tamrid. Kalau beliau membawakan dengan siwat tamrid, kayurwa wa yudhkar wa yuhkam fala yuhkamu lahu bisihah, maka berita yang masih berseliweran ini, masih mengambang ini, ya, karena dikatakan, diceritakan, diriwayatkan, berarti kan nggak pasti. Nah, ini nggak termasuk yang sahih. Ini nggak termasuk yang sahih. Kama qalahu Nawawi, fala yuhkam lahu bisihhati, kama qalahu Nawawi fi taqrib. Kenapa? Amalan bidhahiril sihah, karena mengikuti dohirnya sihah semacam itu. Wa li'anna isti'malaha fi dha'ifi akthar minhu fi sahih. Sihah tamrid ini kegunaannya untuk hadis-hadis yang dhaif itu lebih banyak
daripada kalau digunakan untuk hadis yang sahih. Nah, sekarang Imam Ibnu Salah membela. Imam Ibnu Salah ini mati-matian membela Imam Bukhari. Kemarin masalah apa itu? Masalah hadis yang riwayat sahih ini walaupun tidak sampai derajat mutawatir, sifatnya ahad. Menurut Imam Nawawi kan tidak bisa dipastikan hadis itu benar-benar dari Nabi gitu kan. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Salah, pastikan bahwa itu dari Nabi walaupun tidak sampai derajat mutawatir. Nah ini juga beliau membela lagi Imam Bukhari. Kata Imam Ibnu Salah, wa ma'adalik, walaupun demikian keadaannya bahwa yudkaru itu tidak memastikan hadis itu sahih, fa iraduhu ay al-mu'allaqi bi sighati tamrid fi asna'i sahih yushiru bi sihhati aslihi. Didatangkannya hadis mu'allaq dengan bentuk tamrid ini didatangkan di dalam kitab Sahih Bukhari kan, kitabnya sahih kan, ya udah, kalau didatangkan di dalam kitab sahih berarti insya Allah sahih. Nah, gitu. Insya Allah sahih. Kenapa? Karena aslinya sahih. Aslinya kitab itu kan kumpulan hadis-hadis sahih. Imam Bukhari berkata, ma adkhaltu fi kitabi hada illa ma sahah. Orang buka, orang tutup, walaupun mu'allaq dengan siwat tamrid. Tapi ya kalau diruntut nggak ada buktinya. Ya secara hukum tidak ada buktinya. Tapi secara makna manut atau ikut kepada kumpulan hadis-hadis yang sahih. Jadi yus'iru bisihhati aslihi, dengan kesahihan buku aslinya, isyarad yuknasu bihi wa yukam ilaihi, ya, yakni dianggap sebuah hiburan itu bahwa sini sahih ini. Karena kenapa kok dipastikan? Karena ini kan Sahih Bukhari, masa Sahih Bukhari ada hadis-hadis yang itu tidak ada kan? Nah, gitu loh, gitu. Untuk istiqnas, untuk menghibur. Faqaulul Bukhari ma adkhaltu fi kitabi al-jami' illa ma sahha. Wa qala Hafidz Abi Nasr As-Sijizi, katanya ajma'al ulama wa ghairuhum anna rajulan law halafa bit-talaq anna jami'a ma fil Bukhari sahih qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahkan. Andaikan ada orang bersumpah dengan tolak, jadi sumpahnya kalau salah istrinya ditolak. Ini mengerikan kan? Mengerikan kan? Jadi kalau ngomongnya keliru istrinya tolak. Dia itu berkata demikian, segala yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya pasti dari Nabi SAW, diucapkan oleh Nabi SAW. Orang seperti ini tidak melanggar sumpah. Tidak melanggar sumpah. Loh, tadi kan ada ini mu'allaq bisuhud tamrid, kan belum tentu. Nah, tidak melanggar sumpah walaupun begitu. Kenapa? Mahmulun, kalimat itu ditafsirkan dengan maqasidil kitab, hadis-hadis yang inti. Wa mawdu'ihi wa mutulil abwabil musnadati dunat tarajumi wal nahya, bukan termasuk dari hadis-hadis yang dijadikan tarjamah. Tarjamah itu judul. Jadi nanti kalau kau baca sekarang ini kan, kamu kan baca Sahih Bukhari kan, itu nanti judulnya Imam Bukhari itu ada yang dari hadis. Bab innamal amal binniyat, hadis kan. Bab al halal bayyinun wal haram bayyinun, hadis kan. Nah, umpama itu contoh aja ya, contohnya ya. Kalau yang dibikin judul itu termuat dari hadis, bukan itu yang dimaksud dengan pasti kesahihannya. Nah, tadi kan mahmulun, yang dimaksud dengan sumpah tadi yang tidak melanggar itu mahmulun ala maqasidil kitab, dari tujuan Bukhari memurnikan buku ini, kitab ini memurnikan hadis-hadis yang sahih-sahih saja. Wa mawdu'ihi wa mutulil abwab al-musnadah dunat tarajim
bukan hadis-hadis yang dijadikan terjemah wa nahwiha, dan termasuknya juga siwat tamri. Paham? Paham semuanya? Alhamdulillah. Wa man yurid amalan aw ihtijaj bima bidirsin yatalaqahu rawaj wa huwa lil ladina wa hustahala la budda ay yakuna dha muqabala. Ini ceritanya. Mafhum dari bait ini adalah kalau ada orang yang ingin mengambil hadis dari sebuah buku, mengambil hadis itu untuk dipraktekkan atau digunakan untuk ihtijaj, untuk hujah. Jadi lagi ingin membuat apa gitu makalah atau mau diskusi, diambil hadis dari sebuah kitab. Nah itu diperbolehkan, boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya orang tersebut harus mampu menguasai bidang itu. Hadis yang dibawakan itu dia menguasai, mengerti. Kedua, buku yang diambil ini buku yang sudah dimuqabalah, buku yang sudah dikoreksi bersama. Tidak semua buku, tapi buku yang sudah dikoreksi. Wa man yurid amalan ay yaqsidu bi kasri shad, yaqsid amalan aw ihtijaj, untuk mengamalkan, mempraktekkan, aw ihtijaj ay ihtijajan bihi lada madhabin aw madhabin wa wuqifa ihtijaj, dibaca waqaf ala sukun ala lughati Rabi'ah. Jadi bacaannya wa man yurid amalan aw ihtijaj al musyar ilaihi fil kafiyah bi qawli kana lada Rabi'atal munawwan, ya, kana lada Rabi'atal munawwan fi nasbin aw fi ghairihi yusakkan arkati. Kana lada Rabi'atal munawwar fi nasbin aw fi ghairihi yusakkan bima ay bi hadisin ra'ahu, yang dilihat atau didapati bitirsin dari sebuah buku, min turusil hadis aw ghairi, atau bukan kitab hadis. Ada kitab fikih, ada kitab sirah, di situ kan ada hadisnya kan. Nah, mau ngambil hadis dari situ. Jadi bapak kamu mau khutbah, kamu mau bercerita tentang apa Fathu Makkah, dan di situ kan ada hadisnya. Nah, kamu ambil hadis dari situ, dari kitab sirah atau dari kitab fikih atau dari kitab akhlak, minal kutubil mu'jamadah wa huwa bikasri dirsin adalah as-sahifah, lembaran-lembaran. Karena buku pada zaman dahulu udah ada buku kayak ada apa namanya di staples, apalagi dulu ada paling banter dijahit pada zaman dahulu. Zaman dahulu udah ada, maka dibilang dirsin ini sahifah. Dari sahifah itu kan lembaran seperti kertas fotokopi, ditulis. Allati muhiyat semaku dibat. Wa yuqalu ya allati muhiyat, yang pernah dihapus kemudian ditulis lagi. Wa gadat tilsu kama afadahu fil mukhtar. Wa wasfut tirsi biqaulihi, buku itu apa, lembaran itu yatalaqahu ar-rawaj, ayatalaqqa dari kaktis ar-rawaj, artinya banyak dibaca oleh orang, diterima oleh orang. Liqauli minal kutubil mu'tamadi, karena lembaran itu pengambilannya dari kitab-kitab yang terkenal, masyhurah, Muwatta Malik was Sahihain. Wahua, sedangkan orang yang mau mengamalkan itu sendiri, kalau mau diperbolehkan
mengamalkan isi dari tulisan lembaran itu. Walhal anna dzakal murid alladzi nawahu, untuk yang diniatkan ay qasdahu min al-amal bidzalika hadis aw ghairihi aw jadi wal jariyat alam qalid istahala, dia menguasai. Maka kalau tidak menguasai pada hadis tersebut, tidak boleh kemudian diutarakan hadis, dibacakan hadis itu. Jangan sampai kita berceramah, kita khutbah, mengambil hadis cocok bagi kita, tapi belum ditelisik dulu. Ini maksudnya seperti yang saya pahami enggak? Karena nggak ada latar belakangnya. Kita nggak pernah lewat hadis itu kemudian ini cocok, kayaknya ini cocok nih, langsung begitu saja dibawakan dalam khutbah, dalam ceramah. Awas, hati-hati, nanti akan masuk pada sabda Nabi, belum wa adallu. Kasihan nanti masyarakat. Banyak orang zaman sekarang itu ada kalimat bagus, ternyata hadis palsu dibawakan ceramah, dibawakan sebagai khutbah. Ya, kenapa? Karena dia tidak istihad, tidak membidangi. Tidak semua kitab yang membuat hadis yang dibawakan itu sahih atau dhaif atau hasan. Ada kalanya palsu. Lalu orang yang nggak memiliki bidang ilmu, wah ini hadis ini dibawakan, diceramahkan, nanti malah akhirnya dia menyebarkan hadis palsu. Tapi kan dia nggak sengaja. Kita nggak membahas masalah sengaja atau tidaknya. Yang kita bahas adalah jangan sampai hadis itu didengar orang. Jangan sampai hadis palsu itu didengarkan oleh orang, dibaca oleh orang itu. Sebab nanti ini turun temurun nanti. Itu sebagaimana itu ceritanya Ustadz ini, dia tuh membawakan hadis ini, kok masa dia membawakan hadis palsu? Loh, yang membawakan itu loh, belum tentu tahu hadis. Yang membawakan itu belum tentu tahu hadis, karena dia mencomot dari kitab-kitab, umpama kitab tasawuf, umpama kitab sirah, umpama kitab nahwu. Pengarangnya kan bukan muhaddis kan? Sirah itu bidangnya dia sirah. Ulama nahwu bidangnya nahwu. Ulama tasawuf bidangnya untuk melunakkan hati seseorang. Sementara bidang hadis itu punya fan sendiri. Lah begitu si musannifnya melihat ada hadis yang cocok untuk dia dan dia tidak memperhatikan itu dari mana berasal hadis, ditulis. Nah setelah ditulis dibaca sama kita yang nggak mengerti tentang hadis, lalu disebarkan di media, disebarkan di podium, di mimbar. Akhirnya orang yang semacam kita niru juga, akhirnya turun-temurun dengan keadaan yang salah, dengan keadaan menyebarkan hadis palsu. Walaupun hal itu tidak sengaja bagi kita, tetap dia tidak boleh. Betul ya? Nah, maka harus berhati-hati. Jadi kalau kita sudah pernah membaca hadis tersebut, sudah dapat keterangan dari masyayikh kita, tafadhol, bawakan hadis itu, ceramahkan hadis itu. Tapi kalau hadis itu belum pernah kita baca, kemudian kita baca sendiri, tidak tahu syarahnya, jangan dibawakan, nanti akan menyesatkan orang lain nanti. Kadang asatid itu ya seperti ya orang-orang biasa pidato ya, masih ngawang-ngawang itu sudah berani di qalan Nabi SAW. Bahaya ini. Ada kalimat indah, ini kayaknya pernah dengar orang bicara seperti ini, kayaknya indah, langsung disantap dengan qalan Nabi SAW. Lulu. Bahaya ini. Kalimat qalan Nabi itu tidak enteng itu. Karena kalau qalan Nabi itu keliru, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahaya.
Jadi kalau tidak pasti betul itu hadis Nabi, jangan dikatakan qala Nabi. Bilang aja saya masih ragu apakah ini hadis atau tidak. Atau katakan saja ba'dus sholihin mengatakan begitu. Kamaruwiya, jangan bilang qala Nabi, asal jangan ngomong qala Nabi itu aja deh. Jangan bilang seperti itu, insya Allah salah. Kembali ke kitab ya talaqahu rawaj. Ar-rawaj ay al-qabul. Likauni minal mu'tamadati minal kutubil mu'tamadati al-masyhurati ka Muwatta Malik wa Sahihain. Wa huwa wal hal anna dzalika murid lilladzi nawahu ay qasadahu istaqhala ay wa huwa ahlun membidangi, menguasai lima nawahu aradahu. Untuk yang itu aja yang kau inginkan aja. Tidak berarti sudah harus mempelajari semua kitab hadis tidak harus yang itu aja. Kau bawakan hadis apa? Ini tiga hadis itu kuasai itu. Lihat caranya. Kalau tidak sempat baca, tanyakan sama teman, tanyakan sama ustaz. Oh ini tak, baru nanti ceramahkan di podium, silahkan. Biayakun aliman bimadmunil hadis. Semama dia mengetahui kandungan dari hadis tersebut, lahu malakatun, atau dia memiliki kemampuan. Dari seringnya dia baca hadis, walaupun hadis ini nggak pernah dibaca, tapi dia sudah pengalaman. Ini pasti arahnya hadis ini ke sini, maka boleh, karena satu ilmu kepada ilmu yang lain itu bersaudara. Kita nggak pernah baca hadis ini, tapi hadis yang lain semirip sama ini kita sudah pernah baca dan kita kuasai. Ini nggak harus tanyakan teman kita, insya Allah paham dari sisi yang lain. Lahu malakatun yaqwa biha ala ma'rifatil matlub, yang memiliki kemampuan untuk mengetahui yang matlub itu, yang disorot itu. Fidalik wa jawabu man, baru jawabnya di belakang ini. Wa man yurid amalan, man itu kan masih syarat, jawabnya mana? La budda ayin man arada dzalika bisyartain wala budda an yakuna dzalik muqabalan. Bukunya harus diapain? Harus muqabalan bi fathil ba'i. Muqabalan fathil ba'i bi muqabalan bi fathil ala nisbatin sayyati wala istaratu ta'adduduha, dan tidak disyaratkan muqabalah itu dengan berbagai nuskhah, cukup satu boleh. Hingga Imam Nawawi, karena dengan satu ini usul fiqh ada kepercayaan. Khilafan Ibnu Salah itu syarat muqabalatahu ala usul al-menurut Imam Ibnu Salah, muqabalahnya harus dari beberapa naskah diriwayatin muta'addidatin ay imtanawa'at. Lakin sarrahan Nawawi fi syarh Muslim bianna dalam masalah mahmud al-istidhar. Kata Imam Nawawi, maksudnya Imam Salah itu biar tambah yakin aja. Wal istibab fala mufala pada baina mahina idin wallahu a'lam bishawab.